Halo, selamat datang di channelku ya. Kali ini aku akan membahas tentang kontemplasi. Aku akan membantu kalian untuk refleksi diri ya, atau perenungan, yaitu tentang keikhlasan, tema keikhlasan. Apa yang seharusnya kamu ikhlaskan gitu ya. Dan nanti ada solusinya, kita bedah dengan cara yang mendalam. Cuman di video kali ini aku bikin single video ya, jadi bukan pick up card. Kapan-kapan aku akan bikin pick up card untuk di hari yang lain. Pokoknya setiap hari Jumat aku akan membantu kamu untuk refleksi, untuk kontemplasi, oke, demi pertumbuhan spiritual kamu ya. Sekarang aku mau shuffle dulu tentang sebenarnya apa sih yang saat ini belum kamu ikhlaskan ya. Pasti ya sebenarnya nggak setiap orang sih punya sesuatu hal yang belum diikhlaskan ya. Pasti ada orang-orang yang sudah bisa mengikhlaskan semua hal yang ada di hidupnya, tetapi itu untuk yang jiwanya udah bener-bener damai, tingkatan energi atau level spiritualnya udah tinggi. Tetapi kebanyakan atau rata-rata orang pasti memiliki hal-hal yang belum diikhlaskan ya, entah itu dari masa lalu atau apapun itu gitu. Oke, aku akan shuffle, aku akan tarik energi kamu, apa yang belum kamu ikhlaskan saat ini ya. Oke, di sini ada kartu Two of Pentacles, Two of Wands. Oke, ada dua angka 2 ya. Seven of Wands, The Star ya. Ini adalah tentang apa yang saat ini belum bisa kamu ikhlaskan. Aku tambah satu kartu lagi ya untuk konfirmasi. The Lovers. Oke. Gini, kamu saat ini ya memiliki sesuatu hal yang belum kamu ikhlaskan, yaitu tentang penyesalan kamu terhadap percintaan ya. Ini ada kartu The Lovers sebagai konfirmasi tadi, dan ini ada Two of Pentacles, Two of Wands, Seven of Wands, The Star. Aku melihat kamu memiliki ekspektasi tentang pasangan yang kamu inginkan atau pasangan yang ideal menurut kamu, tetapi sampai saat ini ekspektasi kamu itu belum menjadi kenyataan ya, dan kamu belum berdamai dengan situasi yang saat ini kamu alami, yaitu situasi dimana kamu mungkin ya tidak akan pernah menemukan sosok pasangan yang benar-benar sesuai dengan idealisme kamu gitu. Jadi ini yang selama ini menghambat kamu bertemu, bersatu atau bahkan bertemu dengan jodoh kamu. Karena ya katakanlah kita memiliki idealisme atau punya kriteria itu bagus, dan justru kita harus punya kriteria ya dalam menentukan jodoh atau memiliki jodoh gitu ya, dalam memilih jodoh. Cuman kalau kriterianya itu tidak sesuai dengan realita ya, misalkan nih kamu saat ini bekerja dan kamu memiliki penghasilan, ini misalkan aja ya, kamu memiliki penghasilan sebulan 10 juta. Nah, tapi kamu pengen punya pasangan yang penghasilannya satu bulan 100 juta lebih. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, tapi secara realitanya di masyarakat ya, atau di kehidupan saat ini, orang-orang yang memiliki pendapatan 100 juta itu otomatis punya lingkungan sendiri,
punya circle sendiri ya, dan tentu gaya hidup, pola pikir dan lain sebagainya itu akan sangat berbeda dengan yang memiliki pendapatan 10 juta per bulan. Ini contoh. Yang kedua, misalkan kamu ingin punya pasangan yang benar-benar memandang apa ya, spiritual itu secara bebas gitu. Padahal kamu berada di lingkungan yang orang-orang yang sangat religius atau agamis, tentu itu bertolak belakang ya. Ya, bukan berarti orang-orang yang spiritual tidak religius atau orang yang religius tidak spiritual, belum tentu, tetapi kebanyakan orang-orang yang orang-orang yang religius itu belum tentu mencapai spiritual. Nah, hal-hal semacam ini yang kamu punya idealisme itu bagus, tetapi aku ngelihat di sini idealismenya kamu itu kamu tidak melihat kurang menimbang sesuai dengan kondisi kamu saat ini, lingkungan kamu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang belum bisa kamu ikhlaskan. Kamu tetap kekeh memiliki ideal tertentu terhadap pasangan, sehingga kamu selalu bimbang kalau ketemu dengan orang ya, kamu ngerasa sepertinya cocok gitu secara perasaan gitu, atau kamu udah ngerasa agak srek atau nyambung gitu ya diajak ngobrol, tetapi dia atau orang yang sedang dekat sama kamu itu nggak sesuai sama idealisme kamu, atau bahkan mungkin kurang satu atau dua hal dari diri dia gitu ya, karena kamu terlalu mengharapkan seseorang yang sangat-sangat spesifik seperti yang ada di keinginan kamu ya. Ini yang belum bisa kamu ikhlaskan sampai saat ini. Oke. Aku mau shuffle lagi untuk alasannya kenapa sih kamu saat ini belum bisa mengikhlaskan hal ini ya. Ini mungkin bisa membedah, bisa jadi kamu punya trauma atau inner child kamu masih terluka, atau bisa jadi kamu butuh healing, butuh terapi dan lain sebagainya. Nanti bisa kita lihat ya. Oke, ada Six of Pentacles, Strange, ya, The Hermit, terakhir ada Nine of Swords ya. Oke, aku mau ambil kartu konfirmasi ya, Queen of Swords. Oke, ini sangat jelas sekali konfirmasinya. Gini, kalau aku melihat dari energinya, kenapa sih kamu belum bisa mengikhlaskan idealismemu yang mungkin kurang rasional ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau dari energinya ini, kenapa? Alasannya karena aku melihat di sini kamu dari kecil dibentuk oleh lingkungan dan oleh orang tua kamu untuk menjadi seseorang yang sangat kuat ya, sangat tangguh, dan tidak boleh terlihat lemah atau sedih di depan orang lain gitu. Jadi kamu terbiasa untuk apa ya, kayak misalkan kamu lagi nggak baik-baik aja atau kamu lagi sedih, itu kamu berusaha untuk menutupi di depan semua orang ya, bahkan ke dirimu sendiri, sehingga hal-hal seperti itu ya, tuntutan dari lingkungan dan dari orang tua kamu yang mengharuskan kamu untuk menjadi seseorang yang sangat tangguh, itu membuat kamu menjadi kaku, sehingga kamu tidak mengenali emosi dan perasaan kamu sendiri gitu ya. Jadi perasaan-perasaan yang seperti ini justru menimbulkan kecemasan dan juga rasa kesepian. Kamu ngerasa bahwa selama ini tidak ada yang bisa mendengarkan kamu, selama ini tidak ada yang bisa mengerti kamu, dan kamu harus kuat di depan semua orang, kamu nggak boleh mengeluh, kamu nggak boleh terlihat lemah. Nah, ini yang membuat, ini alasan ya kenapa kamu memiliki idealisme yang sangat tinggi terhadap pasangan, sekalipun itu kurang rasional atau kurang sesuai dengan realita. Nah, jadi sisi kamu yang
diri kamu yang membangun benteng atau tembok ya di diri kamu yang terlalu tinggi, itu membuat pasangan atau calon jodoh kamu sulit untuk menembusnya ya, karena memang kamu ngerasa bahwa seolah-olah kamu nggak butuh orang lain, atau seolah-olah kamu nggak butuh pasangan karena kamu sudah kuat, karena kamu berdiri sendiri, kamu mandiri, kamu nggak butuh orang lain ya. Kamu membuat kesan seperti itu karena memang lingkungan yang membentuk kamu begitu ya, sehingga muncullah ini ya. Ini nggak apa ya, maksudnya kamu jangan ngerasa minder atau gimana ya, kamu punya takdir atau kehidupannya seperti ini, karena saya rasa nggak cuman kamu ya, ada beberapa orang di luar sana yang punya takdir yang hampir mirip atau energi yang hampir mirip. Jangan khawatir, setelah ini aku akan bikin pembacaan yang untuk solusinya ya, tapi yang jelas setelah kamu ngelihat ini kan kamu jadi tahu, oh ternyata aku punya idealisme yang terlalu tinggi tuh karena itu ya. Oh ternyata selama ini orang-orang yang deket sama kamu nggak betah sama kamu ya, bisa jadi karena kamu memiliki idealisme yang terlalu tinggi, karena dia sulit untuk menembus tembok kamu gitu ya. Jadi kamu lebih tahu apa yang seharusnya kamu lakukan nanti. Oke, aku akan shuffle lagi ya untuk kartu apa yang bisa kamu lakukan atau solusinya. Karena dilihat dari energinya ini ya, apa yang perlu kamu lakukan, kita lihat. Oke, buat kamu yang ini aku sambil shuffle ya, yang ingin konsultasi psikologi atau tarot private reading, bisa hubungi nomor yang ada di description box. Sebagai informasi, aku memiliki background psikologi ya sampai S2. Jadi kamu bisa menggunakan jasa ini jika memang kamu benar-benar perlu ya, atau merasa bahwa diri kamu tidak bisa mengobati atau menghealing dirimu sendiri. Oke, kita lihat solusinya seperti apa. The Empress, The Hermit keluar 2 kali, Page of Swords, The World. Aku mau ambil kartu konfirmasi. Oh, Five of Cups ya. Gini, solusinya adalah it's okay jika kamu merasa sedih ya. Jadi kesedihan itu adalah bagian dari manusia ya, maksudnya itu manusiawi gitu loh, bagian dari diri manusia itu ya, salah satunya sedih. Jadi kamu tidak harus terlihat kuat, kamu tidak harus terlihat tough, kamu tidak harus terlihat tidak terkalahkan gitu ya di depan orang lain. Kamu pun nggak masalah ya menunjukkan sisi bahwa kamu juga sedih gitu. Kayak misalkan ya, aku nggak menyuruh atau merekomendasikan kamu untuk men-share kesedihan kamu, no, itu juga tidak baik. Tetapi maksudku di sini adalah kalau kondisi pikiran kamu dan emosi kamu lagi tidak stabil, atau kamu lagi sedih atau galau atau lagi tidak baik-baik aja, it's okay kamu bilang sama orang lain, aku lagi nggak baik-baik aja. Misalkan ada orang yang pengen minta bantuan kamu atau deketin kamu gitu, aku saat ini lagi nggak baik-baik aja gitu, aku butuh waktu untuk sendiri. Nah seperti itu ya maksudnya ya. Jadi peluklah ya kesedihanmu sebagaimana kamu memeluk dirimu sendiri, karena kesedihanmu itu juga bagian dari dirimu sendiri. Kamu tidak lemah walaupun kamu memiliki kesedihan. Justru sedih itu emosi yang ya perlu gitu loh. Kita perlu memiliki emosi itu karena memang kita manusia ya, dibekali 5 dasar emosi yang ya itu udah dari sananya seperti itu. Kita nggak bisa menghilangkan, kita cuman bisa mengelola
ya, agar kesedihan itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengganggu ya, atau tidak produktif seperti itu. Nah, solusinya adalah ya, selain dari itu, ini ada The Empress, The Hermit, ada dua ya, Page of Swords, The World, gini. Kamu memang perlu sesekali kontemplasi ya. Ini salah satu, kalau kamu nonton ini sampai habis, ini juga salah satu cara kamu untuk kontemplasi atau refleksi diri, karena memang tujuanku untuk membantu kamu membedah emosi kamu atau membedah luka kamu yang perlu disembuhkan ya. Nah, kamu perlu kontemplasi. Kenapa? Karena memang selama ini kamu seolah-olah tidak mengenal dirimu sendiri ya. Kamu seolah-olah mengabaikan sisi dirimu yang terdalam, yang memang ya salah satunya ini, kamu mengabaikan kesedihan kamu mengabaikan rasa sakit dan sebagainya, agar supaya terlihat sangat tangguh di depan semua orang ya. Dan perlu kamu ketahui bahwa manusia itu diciptakan dengan keseimbangan ya. Kalau kamu tahu yin and yang dan juga energi maskulin, energi feminin, semua manusia itu memiliki dua energi itu. Jadi walaupun gendernya laki-laki, tetap butuh energi feminim energi tetap butuh. Walaupun kamu gendernya perempuan, kamu juga tetap butuh maskulin energi ya. Tetapi kalau kamu hanya menggunakan maskulin energi, apapun gender kamu, maka yang terjadi adalah hidup kamu penuh dengan ketegangan, hidup kamu penuh dengan battlefield, atau kamu merasa seperti di dalam peperangan ya setiap harinya, karena kamu tidak memeluk sisi dirimu yang lain ya, sisi bahwa kamu punya emosi, bahwa kamu juga bisa rapuh. Kenapa manusia diciptakan ada sisi rapuhnya? Karena biar bisa saling melengkapi, biar bisa saling membantu gitu. Memang tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia punya sisi rapuh itu sebenarnya itu ya. Tapi kan banyak orang yang menyalahgunakan ya, kita kesampingkan dulu orang-orang yang menyalahgunakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kamu perlu menyadari bahwa itu sudah nature-nya manusia memiliki kelemahan dan titik rapuh atau sisi lemah gitu. Kamu peluk itu, kamu jadikan itu sebagai bagian dari dirimu yang berharga, seperti itu ya. Dan kamu perlu banyak belajar tentang penyembuhan jiwa, tentang spiritual, tentang hal-hal yang positif lainnya. Karena aku melihat di sini kamu tipe yang suka sekali explore, suka sekali belajar hal-hal yang baru. Kalau kemarin mungkin kamu hanya belajar hal-hal yang teknis, mungkin skill atau apalah yang tujuannya adalah untuk improve kemampuan teknis kamu. Sekarang waktunya kamu untuk belajar hal-hal yang di sisi lain ya, kayak spiritual, gimana caranya mengendalikan emosi, gimana caranya memeluk emosi kamu ya, hal-hal semacam itu. Nah, ketika kamu sudah menyelesaikan semua bagian dari diri kamu, maka ini juga akan terselesaikan gitu. Ini tidak bisa lepas ketika kamu belum melakukan ini gitu. Dan ini tidak akan bisa kamu lakukan ketika kamu belum bisa mengenali diri kamu ya. Alasannya kenapa? Nah, ketika kamu sudah melakukan tahap-tahap ini, maka kamu bisa sembuh ya. Kamu bisa menarik energi pasangan atau jodoh yang sebaik-baiknya ya, maksudnya yang sesuai atau cocok dengan kamu. Aku mau ambil oracle-nya ya. Di sini ada you and your loved ones are safe ya, new moon in Cancer. Cancer itu tentang emosi ya, kan tadi kita membahas banyak hal yang kaitannya dengan emosi. Emosi itu nggak cuma marah ya, emosi kan ada banyak, ada 5. Nah, ini emotions are running high.
A Fiery Climax Approach, Aries, full moon di Aries. Terus ini super moon. Terakhir ada your dream need a practical plan. Oke. Gini. Kalau kamu sudah menyelesaikan sisi dirimu yang ini, maka kamu nggak perlu mengkhawatirkan tentang kamu dan orang-orang yang kamu sayangi atau orang-orang yang kamu cintai ya, yang kamu anggap penting gitu. Jadi serahkan semua kepada semesta. Kenapa? Karena sebenarnya energi kita itu mempengaruhi energi orang-orang di sekitar kita gitu, atau bisa juga energi kita bisa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah itu ya, jadi kalau kamu sudah bisa mengendalikan energi kamu menjadi lebih baik, maka kamu nggak perlu khawatir orang-orang di sekitar kamu akan ngikut gitu. Makin kuat energi yang kamu pancarkan ya, makin kuat kamu bisa mengendalikan dirimu, maka makin kuat kamu menarik orang-orang di sekitar kamu menjadi lebih kalem atau tenang energinya. Dan kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu jadi merasa harus dalam peperangan atau harus melindungi orang-orang yang kamu cintai, karena memang secara energinya sudah kebawa dari energi kamu. Oke, ini yang aku bilang feminine energy tadi ya, yang perlu kamu improve. Nah, selanjutnya ada emotions are running high. Oke. Emosi saat ini kamu sedang butuh ya untuk mendengarkan emosi kamu, karena memang udah lama banget kamu tekan, kamu tahan ya, otomatis aku ngerasa di sini energinya kamu saat ini sering uring-uringan ya, jadi kayak marah tanpa sebab gitu, dan kayak mempertanyakan kenapa sih aku sulit banget ketemu pasangan yang cocok dan lain sebagainya ya. Emosi-emosi seperti itu ya karena alasannya ini tadi, kalau kamu mendengarkan dari awal ya. Jadi kamu perlu mendengarkan emosi kamu saat ini yang memang saat ini lagi tinggi ya. Ini selanjutnya a very climax approach. Oke, kamu kamu perlu benar-benar totalitas dalam ya, karena kamu sifatnya totalitas juga ya. Kamu perlu totalitas juga di dalam menyembuhkan atau mengimprove diri kamu dari sisi spiritual dan emosi menjadi lebih baik ya. Karena aku melihat memang itu udah desaan ya dari semesta gitu, dan mungkin kamu ketarik energinya melalui video ini juga karena itu ya. Yang terakhir, your dream need a practical plan. Kamu punya beberapa mimpi, entah itu nggak hanya entah itu tentang percintaan atau tentang mimpi yang lain ya, tentang karir dan sebagainya. Ya karir juga sebenarnya kalau kamu belum bisa menyelesaikan ini ya, bagian dari dirimu ini, otomatis karirmu yang seharusnya bisa melejit atau bisa lebih baik itu jadi agak terhambat ya, karena memang sesuatu hal yang kamu genggam yang belum kamu ikhlaskan, terutama itu tentang luka yang tidak kamu sadari atau sesuatu hal yang dari bagian dirimu yang tidak kamu kenali dan tidak kamu peluk ya, tidak kamu rangkul, maka itu akan mengganggu hal yang lain juga gitu. Oke. Ya kayaknya nanti kalau terlalu lama kamu jadi bosan ya. Jadi seperti itu. Buat kamu yang rasa ini resonate, kamu bisa subscribe, like, komen positif, dan juga share video ini ke orang-orang yang mungkin membutuhkan ya. Dengan kamu share, kamu juga bisa membantu orang lain ya, orang-orang terdekat kamu untuk ya mungkin bisa tercerahkan ya dengan video ini. Dan jika kamu ingin konsultasi seperti yang aku bilang, kontaknya ada di description box buat kamu yang memang benar-benar membutuhkan bantuan ya.
ngerasa bahwa kamu mungkin belum bisa untuk menyembuhkan dirimu sendiri ya, jadi kamu butuh support system, kamu bisa menghubungi nomor yang tertera. Kita ketemu di video-video yang lain. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa untuk selalu percaya pada semesta. Bye.